Selamat malam, kembali lagi bersama kami di Bacot Balap. Ya, kali ini kita masuk lagi nih ke GP, pembahasan GP nih di Las Vegas. Ada yang menarik nih dari McLaren dan juga kabar baik buat Red Bull kali ya. Ada cuma tolol aja ya. Tidak gimana ya. Lu kalau bisa jadi posisi si Max Verstappen, dia tuh kayak udah tahu gak diuntungkan. Lihat partnernya udah bisa juara, bisa WDC kayak gak niat gitu kayak lu tuh sebenarnya mau juara WDC atau enggak sih kalau gitu terus mending kasih ke gua gitu. Jadi emang malah jadi nyebelin lihat poin of view si Max McLaren gara-gara kejadian McLaren sekarang itu. Dan ya emang aneh McLaren sekarang. Ya sih di sini Max Verstappen kayak nggak berharap-berharap, tapi dikasih harapan terus gitu. Jadi kayak nyebelin gitu. Lu gerak kalau jadi Verstappen kayak lu sebenarnya mau gimana sih tim McLaren tuh? Mau juara atau kagak? Kalau kagak ya udah kasih ke gua gitu. Kayak gitu lah kurang lebihnya. Memang aneh McLaren sekarang tuh. Gak bisa cepat-cepat kunci gelar gitu. Malah ya improvisasi aneh-aneh. Dengan Nah diskualifikasi ini juga juga, masuk. gue ada sedikit ini ya, sedikit informasi nih dari yang hitung poin nih. Kalau Hmm. Max bisa juara 2 kali lagi di Qatar sama apa Abu Dhabi ya terakhir ya. Ya, Nah, Ya, dan si Lando dapat poin di bawah 18, 10 sama 18 lah di next itunya, di next race-nya. rest. Kemungkinan poinnya bakal sama dan win-nya si Max kan lebih banyak ya jadinya ya. Si Max bisa juara kalau gitu aja. Ya, Tapi gue lebih setuju harapan. itu sih. Harapannya. LL harapan bro. Ya, Nggak apa-apa. tapi sebenarnya tidak ada yang menduga juga kan double McLaren bakalan double di USQ di sini kan. Soalnya tapi sebenarnya lumayan aneh sih. Gue nggak ngerasa McLaren bakalan kuat di sirkuit ini dan tiba-tiba kuat banget anjir dari mulai kualifikasi sampai ke Nah, race-nya itu tanda tanya besar lah. Kan ada yang ada spekulasi juga di race-nya nyala lagi atau ada apa ya dan ternyata ini hasilnya lower plank. Tapi terlepas dari itu, gua tidak tahu apakah itu berdampak signifikan terhadap pace-nya McLaren. I don't know. Tapi kalau misalkan dilihat dari ini ya emang lumayan bagus sih pace-nya. Meskipun ya kita tahu sendiri lah top speed McLaren normalnya tidak secepat itu gitu. Dan mungkin ya agak unfortunate aja sih ini kesalahan miskalkulasi dari timnya ya. Soalnya kan awalnya si race engineer Lando kan yang ngomong kan bensin kita mau habis nih katanya lu mending lift and cost biar bensinnya nanti ada buat ini buat dites ngecekan udah tuh mungkin FIA nyadar di situ kan oke kita mulai coba periksa mobil Lando Norris nih siapa tahu yang beneran bensinnya habis katanya tuh dicek tuh ke McLaren tapi kok lama ya jurnalis udah pada ngumpul di situ apakah bakal diskualifikasi lah muncul lah di FIA pemberitahuan kalau ada dugaan diskualifikasi, planknya bakalan kena diskualifikasi itu. Dan itu lama banget ya. 3 jam gua nungguin anjir itu refresh Twitter terus gua. Dan akhirnya beneran kesampaian planknya ternyata emang didiskualifikasi dua-duanya yang kena. gue baca sih itu lama gara-gara ini sih. Gara-gara ternyata itu yang dicek semua tim yang dapat poin. Dicek semua jadinya, nggak hanya Oh. McLaren. Semua tim Pantesan. yang dapat poin. Makanya lama itu Tapi pengecekannya. waktu Ferrari enggak 10 menit langsung ada. Enggak adil banget. Eh, tim lain kan kurang menjual, Kak. Kalau Ferrari kan menjual, jadi dengan cepat informasi diputuskan, mungkin makin blow up lah media F1-nya. Mungkin itu juga. Mungkin ya. Tapi emang kalau misalkan dilihat dari footage dari sini ya, kita ngelihat juga si Oscar Piastri si sparknya lebih gede gitu loh, kayak gede banget aja. Padahal dia pakai DRS-nya kebuka. Yang katanya ada purposing juga kayak McLaren ya, makanya si planknya kegerus gitu. Ya dari sini dari foto ini aja kayaknya emang udah ada dugaan juga sih dari FIA-nya ya, selain dari bensin itu. Emang aneh gitu. Tapi ya, Oh, saya kan praktis 3 ya. Gue lihat hasilnya jelek banget tuh buat McLaren. Hmm. Tapi practice 3 tuh apa ya? Kalau nggak salah kehalang sama apa gitu. Dia nggak sempet nyobain apa fast lap gitu, hot lap gitu. Gua lupa. hmm, Oke, ada yang mau lagi dibahas lagi dari dia skinya McLaren? Mungkin Hasbi gimana Bi harapannya Bi? gimana ya, karena gua awalnya nggak harap Piastri yang WDC, sedangkan sekarang berpihak ke Lando, jadi
menurut gua diskualifikasi sekarang itu kayak ya udahlah gua oke aja gitu. Gak terlalu kayak merasa dirugikan atau gimana. Setidaknya jadi balapan tuh makin seru gitu buat nanti di akhir-akhir. Jadi gak keburu cepat-cepat Lando bisa WDC karena ya meskipun misalnya nggak diskualifikasi juga aneh gitu, dia tuh udah pakai cara mungkin curang gitu ya, udah ngelebihi ketebalan plank yang dibolehkan, tapi tetap kalah gitu sama Verstappen. Jadi emang bapuk lah, emang bobrok sekarang McLaren sekarang tuh udah amat curang, kalah amburadul strateginya, emang gak jelas juga sih. Gue takut tuh kejadian yang lama terulang kembali gitu, kayak sejarah terulang kembali. Nah kalau sampai kejadian itu bakal jadi bahan bulian ini nih McLaren di musim sekarang sampai gak bisa WDC gitu ya, gara-gara kelakuannya. Iya sih, soalnya poin WCC-nya jauh banget dari yang kedua. Ya agak tolol juga kalau misalnya WDC-nya nggak keambil. Jadi aduh malu juga gitu. Tapi ya udahlah, terima aja. Masih ada 2 race lagi. 2 race lagi sama 1 sprint. Ya. Mungkin nanti si Lando bisa lah kunci gelar WDC di Qatar mungkin. Kalau Kalau bisa dapat poin ke 1. Qatar Si Lando. susah sih. Qatar susah sih. Jangan remehin Lando. Dia tuh kalau gak ada tekanan dia tuh jago, bisa jadi kerasukan Hamilton, tahu kan? Kenapa nggak Piastri, Bi? Piastri kan Lah. gapnya sama Lando juga jadi nggak beda jauh, Bi. Kan tadi Gak bisa aja. gapnya juga 24. bisa. Ya lah, gue sekarang yakin Lando WDC. Ya udahlah, kasihan dia anak baik. Sesekali gitu, anak baik bisa Baik. juara. Baik. Meskipun anak baik yang tanya lah. Udah. Iya. Ngomongin soal Lando, ya menurut gua Lando emang udah teruji sih di balapan musim ini ya. Udah lumayan dewasa lah dia. Dengan kualifikasi yang kemarin emang udah chaos banget, itu memang benar-benar drive to survive banget ya di kualifikasi itu. Udah mau hujannya masih ada genangannya gitu. Dan akhirnya kita bisa melihat ban wet juga kepake di sini. Dan Norris bisa survive dari ya segala macam tekanan itulah. Dan aneh juga sebenarnya di F1 yang kemarin kualifikasi kemarin itu balapannya benar-benar tricky, high speed banget kan ini kan. Cuman yang nabrak tuh cuman Albon doang. Ini ya keajaiban lah. Ya. Gue kira bakal ada red flag atau yellow flag atau gimana gitu. Ternyata enggak, dikit banget. Paling ya ke run off area doang aja. Udah kering mungkin balapannya. Beda sama kualifikasi. Iya, tapi kualifikasinya seru loh kalau misalkan lu nonton gitu. Iya, Gimana? kualifikasinya padahal tuh basah tapi yang nabrak dikit ya. Safety car gaji buta. Iya. Tapi emang Tidak, gimana ya? kekeosan di kualifikasi itu kan si mobil-mobil tuh udah di settingnya low downforce kan, si settingannya tuh, setupnya tuh. Sementara kalau misalkan di hujan tuh emang bener-bener butuh-butuh downforce kan, dan tim nggak mungkin ngeganti itu cuman buat kualifikasi, soalnya kalau misalkan di kualifikasinya high downforce kan udah pak perme kan, di race-nya bakalan ancur-ancuran banget gitu kalau misalkan high downforce setupnya. Dan ya yang unfortunate sebenarnya Stroll sih di sini. Stroll lumayan menjanjikan di kualifikasinya, hampir ke satu di Q1-nya tuh. Cuman di akhir Q2 dia Q2. kasih ban inter sama timnya, di mana tracknya masih basah, itu krusial sih buat gua. Padahal gue pengen lihat Stroll di pole position lagi di race ini, sama kayak di Turki 2020 dulu aja. Keren banget kayaknya kalau kayak gitu aja. Tapi kenapa gitu Kak? Bisa gitu tim Aston Martin kepikiran cobalah pakai intermediate di kualifikasi kedua. Aneh gitu. Itu Eh kayak gimana Sob? Kayak apa, Wi? maksudnya gak kepikiran itu. Misalnya kalau ada satu atau dua tim lain yang ngikutin kan mungkin emang ada pertimbangan strategi. Ini mah cuman dia sendiri doang. Jadi emang master plan-nya si Aston Martin kayaknya deh. Intermediate Ini sendirian Bi, dia. mikirnya high risk, high return, Bi. Iya, gambling sih itu. Iya, itu gambling aja ya. Siapa Soalnya tahu kan emang bisa lebih cepat. emang di sektor 2-nya udah agak kering, udah cocok buat Inter, dan di kualifikasi ketiga pun udah pakai ban Inter semua. Cuman kalau waktu itu sayangnya kondisinya tidak Ya. memadai, belum memadai lah. Ya, masih belum. Masih belum. Oh, boleh masuk akal. Gambling berarti ya, sesuai sama Gambling. lokasinya Iya. di Vegas. Betul aja. Paling kita masuk ini ya ini ke pas awal race nih. Lando Norris sih bisa kesusul nih kayak sama Verstappen di awal ini skill issue kan Lando Norris apa gimana nih? Tiap-tiap ke satu dia gitu terus perasaan. Mulai dari John dulu deh. John, gimana John? Nah, gue waktu lihat startnya Lando nih, itu langsung kayak, aja si Lando
kenapa langsung nutup jalur si Max gitu maksudnya gue. Udah nutup langsung melintir aja kayak aneh orang itu kenapa anjir maksudnya. Nutup jalur langsung melintir keluar track gitu kan. Ya keluar sedikit sih itu. Ya di sana Max langsung ngambil dari sisi dalamnya itu kan Ya, dan langsung ngacir ninggalin langsung ketinggalan berapa 4 detik kalau nggak salah di awal tuh langsung anjir. Jauh Cuma banget gitu langsung pace-nya cepet Red Bull dengan settingan barunya gitu anjir. Ini udah terbukti lah di Brazil kan dan ya. di Pegas juga memang mobil ini udah racikan terbaik lah jangan diubah-ubah lagi gitu ya untuk Red Bull gitu. Kalau gue sih itu doang sih kayak kaget aja lihat Lando ngapain untuk jalur si Max langsung malah melintir udahnya gitu kan aneh juga gitu. Itu aja sih kalau gue. Emang emang Lando tuh itu mau semua jadi kaget. mau kayak Max dia tuh pengen nutup jalurnya Max Verstappen. Padahal menurut gue di Max itu di posisi Max itu nggak ada gripnya harusnya, nggak usah ditutup sebegitunya ekstrim gitu aja. Ya udah tutupnya pas di tikungan doang gitu. Tapi ini Lando udah kenapa pengen jadi kayak Max, dia pengen nutup jalur Max gitu aja. Wannabe Max wannabe anjir. David Coulthard kan ngomong Gimana Bi? katanya. Menurut fans Lando Bi? Gimana Sokwi? Kak tadi mau ngomong Oh ya udah. Kata David Coulthard kan kayak gitu katanya. Dia mau kayak pengen bermain Max Verstappen, cuman dia nggak tahu aturannya. Gimana, Wi? emang niru doang. Ya balik lagi. Kayaknya ini deh pengaruh dari sayuarnya si Max sebelum balapan dimulai. Kan Max bilang di media katanya dia tuh mau berusaha mati-matian saat dimulainya race gitu. Nah mungkin situ prediksi gue kayaknya si Norris tuh kayak kena mental gitu. Jadi dia tuh udah tahu Max bakal ngambil cepat dari dalam. Mungkin dia mau coba caranya Max itu dengan niru tadi. Dari start langsung masuk ke dalam nutup ruang si Max. Cuman bagi gue tuh itu tuh agak kecepatan itu buat ngambil sisi dalamnya tuh. Kalau emang dia pede dengan kualitas mobil yang cepat, kalau menurut gue mending udahlah dia mending garis lain lurus dulu, jangan terlalu cepat belok. Udah agak lebih dikit baru ngambil sisi dalam sekaligus kan tuh jaraknya kan cuma dekat dari belokan ke kiri. Mungkin tuh bakal berhasil si Lando. Ini tuh kayak dia tuh kayak panik plus gimana gitu jadi emang aneh. Gue yang nontonnya kayak alah kok gini. Malah Max yang gak ngapa-ngapain tahu-tahu bisa ke satu. Udah mau dia gitu, lock up lagi. Nah, jadi di situ emang aneh. Norris kalau dapat tekanan sekali lagi itu Kalau dapat kelemahannya Norris tekanan. di situ lah. Tapi ya Gimana selain Bar? Ada tanggapan? gimana sok kabar dulu aku dulu sebelum ini lanjut. Kalau dari gue sih ya sama aja sih kayak Lando ini kalau misalnya kalau dia setara dari P1 ya kadang-kadang suka jelek gitu startnya tuh ya. Ya Suka itu. gampang kesusul kan. Iya. Gak tahu dapat tekanan dari belakang gitu jadi kayak wah ini harus gimana kayak gitu udah mikirnya. Gambar biasanya jelek P1 teh kalau belakangnya Max. Kalau belakangnya selain Max mah kayaknya aman-aman aja deh. Kayak kemarin-kemarin kan berhasil aja, selamat. Gak ada masalah. Mungkin ya. Mungkin. Oke, kita lanjut. Ternyata bukan cuman ya kejadian Lando sama Max doang ya di sini tuh. Ada juga beberapa kejadian yang ngelibatin Oscar Piastri juga. Di mana ya gambarnya tuh ya. Ini nih. Ini Isaac Hadjar atau Liam Sama Lawson sih, Bar? Bi. kayaknya Lawson deh. Ada yang kena collision itu tuh. Lawson Masih ya. nunggu buat hasil. Lawson. Lawson kena ke Oscar dan di belakangnya juga ada Gabriel Bortoleto yang nabrak. Ya. Oh iya, nabrak si Bortoleto. Yang nabrak siapa ini ya? Alonso, Stroll, gue lupa. Stroll. Kayaknya Stroll. deh. Oh iya, Soalnya Stroll langsung Stroll out ya. kemudian DNF. Iya, DNF Stroll. Langsung. Dan gara-gara ini Bortoleto kena apa sih penalti 5 grade penalti di balapan Qatar nanti gitu. Ini apa ya? Punishmentnya edan banget anjir gara-gara kamikaze ini. Sedih aja. Ngaruhnya ke balapan selanjutnya. Ya, tapi udah gimana lagi? Tapi harusnya kan gak terlalu se-ekstrem gitu kan emang masih awalan kan. Kalau awalan kan emang agak sedikit chaos gitu. Kalau mungkin udah lap ke-1 lewat, mungkin masuk akal gitu kalau buat apa penalti yang lebih ekstrim. Jadi emang kasihan itu lihat ke si Bortoleto sekarang tuh kan. Lagi diuji lah. Lagi diuji, nggak apa-apa. Masih belum. Nah, Dan selain itu juga ada insiden yang ngelibatin Kimi Antonelli yang 5 detik penalti gara-gara diindikasi jump start. Padahal kalau kita ngelihat bukan jump start ya, tapi itu emang rolling aja mobilnya gitu, agak maju. Pelan-pelan majunya. emang
Nah sih, tapi Tapi udahlah. ya terlepas itu nanti kita bahas lagi ininya apa sih hasilnya. Apalagi ya yang ini ya, Nah, gimana besok? mungkin di balapan ini di race ini tuh tadi tuh banyak yang apa sih kak yang undercut tuh berhasil ya. Banyak Mm. tim-tim yang start dari bawah pada cepat naik ke atasnya gitu di Las Vegas tuh. Jadi itu lumayan sedikit serunya gitu. Kayak tiba-tiba Hamilton, Leclerc yang cepat naik posisi ke atas, terus ada Haas juga. Dan ini William lah dengan si Sainz-nya awal-awal dia agak sedikit menghibur lah dia. Maksudnya dia bisa berada di atas Ferrari si Sainz ini di Las Vegas ini. Awalnya kualifikasinya iya, tapi kan habis itu ke undercut juga. Mobilnya nggak ada pace-nya lah di race ya. Mm-mm. Makanya awal juga gue udah nggak prediksi meskipun Sainz ketiga ya di kualifikasi itu. Iya ketiga. Hmm. Ya. Nggak akan bisa mempertahankan sampai di race gitu dan terbukti di sini Sainz nggak bisa mempertahankan pace-nya di race. Tapi Jadi ya gitu, kasihan juga sih buat si Sainz. gue nggak nyangka bakalan seini sih, nggak nyangka bakalan se-drop itu sih. Tapi dari James Forbes-nya juga sendiri ngomong ya ini patut dibanggakan soalnya kita kan di tim mid gitu lah. Ya tuh ngomongnya tuh. Hmm. Ya untuk tim mid ini hasil terbaik yang bisa kita dapat katanya tuh. Ya oke menurut gue kata-katanya mau berharap apa lagi dari tim yang kayak mid gitu kan emang tujuannya bukan podium juga kan ngasih poin sebanyak-banyaknya kan tim mid kayak gini. Hmm. Tapi kan meskipun gitu kan jadi ada bahan ceng-cengan ke Ferrari. Tuh lihat Iya. sekarang Sainz dia udah depak masih bisa berprestasi gitu, udah beberapa dapat kualifikasi yang bagus, dapat podium. Gak malu lu kayak ngerekrut Hamilton atau gimana. Jadi ya endingnya balik lagi ke Ferrari yang kena bully sih. Iya. Tapi udah tifosi juga punya ini bukan gua ya tifosi ya anjing. Tifosinya ngomong ya terlepas dari itu poinnya banyakan siapa katanya tuh. Tetap banyakan Ferrari kan tetap kan. Kalau misalkan poin Ferrari di bawah Williams ya mungkin oke gitu. Tapi ini kan Ferrari masih di atas Williams jadi ya gitulah. Oke. Ini ngomong-ngomong Williams juga Kak, Alex Albon kan kena ini karena collision sama Hamilton. Lepas front Frontwingnya wing. lepas. Ini lucu sih Alex Albon sih sebenarnya. Dia udah masuk pit kan. Si kru pit aja cuman ganti ban doang aja gara-gara si radionya mati katanya tuh. Jadi Albon udah teriak-teriak, "Woi ganti ininya front wingnya ganti." Nggak didengerin kan. Albon langsung aja maju. Akhirnya kan habis itu muter sekali lagi terus balik lagi front wingnya ganti katanya tuh. Nggak diganti. Buang waktu itu banyak. Iya. Habis itu di tire aja. William aja. Dia. Emang aneh juga sih di sini. Habis kayaknya. Oh, Gimana apalagi ya? Di sini tuh paling ya, oh iya kak ada sedikit duel antara si Berman dan Leclerc cuman satu putaran mungkin ya, yang akhirnya si Leclerc bisa salip Berman gitu. Tapi itu lihatnya kayaknya dua ini bagus deh kalau misalnya sampai bisa satu tim. Lihat kemarin bisa duel gitu lah, keren gitu. Iya kan? Si Leclerc sama Berman. Iya kan? Bagus bersih. Emang Enakan gitu kalau dua orang itu digabungin. dua orang itu gua nggak tahu Berman kayak gimana si driving stylenya cuman kayaknya emang dua orang ini bagus gitu buat di satu tim mungkin ya satu fight-nya mirip lah kita cuman ya terlepas dari itu kita belum tahu hasilnya kayak gimana kan nanti masih terlalu dini lah buat buat memperhitungkan Berman menurut gua. Dan paling kita belum ngomongin kak Mercedes kak. Oh ya Mercedes boleh. Yang prediksi kita di sirkuit dingin ternyata terbukti lagi. Bener kan? Sirkuit dingin. Gimana Bar? Mercedes nomornya? Menurut gue sih yang patut di-highlight sih Kimi sih. Kimi ya jago juga sih di sini. Dia dari start dari berapa belakang ya dia kan? 17 kan ya? 17 17 ya. Iya. Terus tadi finish di P4 ya? P3. Sebelum diskualifikasi. Sebelum diskualifikasi. Ya, sebelum diskualifikasi. Akhirnya dari situ jago dia pas nahan si Piastri itu ya. Nahan lama bawatannya. Akhirnya agak kejar juga sama Piastri. Sama Leclerc. Ya, sini buktiin juga sih si Kimi kayaknya bakal jadi Rookie of the Year ya kalau menurut gue. Iya, di sini. Boleh. Soalnya Itu kayaknya yang lucu. Gimana Sakbar? Kayaknya yang lucu deh Piastri kan
pas podium kan nggak ikutan kan, nggak tahu kan, masih belum ada pengecekan itu kan. Kayak udah pulang, udah mau tidur, kayaknya tuh udah malam kan sana kan ya. Iya, ada jam Tiba-tiba pas Udah jam bangun 1. ngecek, kok tiba-tiba Tidur buat aja. podium. Terima kasih ya seorang banget ya. Udah jatuh tertimpa tangga itu kasihan aja. tiba-tiba diskon. Wah, aja penuh aja. Iya. Juga berlaku sama si Antonelli. Bangun terus kok tiba-tiba ketiga ya nya. Sama dia. Iya. Emang bagus sih Mercedes di sini, keren gitu lah meskipun kurang dapat spotlight tapi membuktikan hasilnya bagus. Meskipun di awal-awal gitu ya, kita bisa lihat si Russell awal-awal kan dia bisa bersaing sama si Max lah, bisa hampir ngejar gitu. Untungnya ya Max sulit untuk kesalip. Tapi ya di situ udah kelihatan bahwa si Mercedes itu emang pace-nya bagus di sini. Iya. Perform gitu Mercedes. Sayangnya itulah nggak bisa nyusul Max doang. Kalau bisa gitu mungkin bisa 1-2 itu. Russell, Verstappen, Antonelli aja. Kalau gitu John gak akan suka, Ngeri Bu. lah Mercedes. Kimi itu udah dikasih posisi 2 di Brazil gitu kan. Oh iya. Masih Max. Oh iya, habis balapan sih Kimi langsung datangin Max Verstappen. Langsung ngomong, gue kelima, gue keempat gitu. Lucu aja. Emang Ya emang ini anaknya sih Max, anak angkatnya anjir si Kimi itu. Tapi kayaknya hampir semua driver deh dekat Max. ya, hampir semua rookie lah malah. Tapi di sini harusnya DOTD-nya Kimi sih, soalnya dia masuk dari pit lap 3 kalau nggak salah. Habis itu bertahan pakai ban hard berapa lap gitu? 47 lap kalau nggak salah. Itu dan nge-gain 12 posisi. Belum lagi ditambah ada 5 second penalti. Itu gila sih ya Kimi Antonelli. Nah, ya itu aja. Penalti kan ya, tapi masih bisa. Anjir posisi 3. Gokil emang anjir. Itu P4 lah hitungnya, P4 lah. Leclerc goblok. Dia harusnya bisa podium, cuman terhalang 0,2 detik. 0,2 detik itu yang masih ingat. Kalau nggak salah ya, 0,2 detik itu harusnya podium aja. Leclerc salah perhitungan di finishnya. Keselnya di akhir. Iya. Salah perhitungan itu. Anjir ada. race engineer teh. Emang aneh. Aduh. Tapi aneh ya, si Kimi doang kayaknya yang berhasil bisa mempertahankan ban sampai bisa podium gitu. Padahal ya di sisi lain kayak si Hülkenberg juga dia sama pakai ban hard lumayan lama gitu. Tapi dia cuma naik 1 posisi doang, gak terlalu signifikan gitu. Jadi emang Kimi the best lah di sini. Dewa tadi itu emang benar. Iya. Dulu kan ada pernah Russell, Bi. Tapi akhirnya pengecekan. Russell ya. Gua lupa ya. Di Spa itu. Tahun kemarin. Berarti di sini Kimi wah, berarti jago dia lolos dari itu. Dari pengecekan dan juga berhasil strateginya. Gimana ya? Ini apa Kak? Apa? Oh ini si slide apa sih double point HA sebetulnya. Enggak, kayak ini dulu yang Max Verstappen akhirnya ngebawa Gianpiero Lambiase ke podiumnya. Ini sweet sih menurut gue sih aja. Si GP-nya. Ini orang yang yang satu-satunya orang yang kayaknya yang bisa ngebawa Max juara deh. Soalnya gue ngelihat race engineer lain bakalan bagus di pair sama Max aja. Ya kan Kak, jangan sakit hati. Iya ya. Mereka tuh hasil kerja dia. Mereka tuh love and hate relationship gitu loh. Pas race bisa digoblok-goblokin, tapi pas race juga bisa saling baik-baik hati gitu aja. Saling ngebaik-baikin gitu. Jadi emang dua ini love and hate relationship-nya ada gitu. Dan menurut gua nggak ada race engineer lain yang bakalan sebagus Gianpiero Lambiase buat Max aja. Dan kalaupun Max ke Mercedes harus Bono sih katanya. Bono mungkin bisa tapi nggak tahu lah. Emang sih chemistry itu penting di F1 tuh ya kayak. Iya. Gak nyambung sedikit udah kayak kacau gitu strategi apapun. Iya. Contohnya siapa Hamilton ya. Nah, itu. Hamilton sama Ricciardo Adami jelek aja. Terus sih ada komentator bilang ya Hamilton tuh kayak ikan yang keluar dari airnya kan ya. Itu Toto Wolff yang bilang. Kasihan aja komentarin sama mantan bosnya. Sedih banget. Musim yang buruk lah buat Hamilton. Dan ya akhirnya Haas juga double podium nih ada nih terakhir sebelum
penutupan. Ini hasil yang tidak terduga dan hasil giveaway juga dari dua McLaren. Tapi yang jelas si poinnya jadi lumayan 2 dekat. poin. Poin WCC-nya jadi lumayan dekat nih anjir sama Haas sama Aston Martin beda satu doang jadinya. Jadi itu uangnya banyak bisa berjuta-juta dolar dan ini penting buat tim kayak Haas yang emang irit budget gitu buat tahun depannya. Tapi ya selebihnya mungkin nggak ada lagi yang ramai ya tim standingnya ya. Dari Ferrari juga jauh, agak jauh ke Red Bull dan ini agak memalukan buat Ferrari soalnya Red Bull di carry sama satu orang yaitu Max Verstappen sementara Ferrari di carry sama dua orang Leclerc dan Lewis Hamilton ya Mercedes mah oke lah. Selebihnya nggak ada yang lumayan menarik. Mungkin dari driver standing yang lumayan menarik ya. Dimana poinnya Piastri sama Verstappen sekarang sama nih 24 bedanya ke Lando Norris. Cuman momentumnya lagi dari Verstappen sementara Piastri dari summer break belum podium lagi. Apakah bisa menurut kalian nih dengan sisa 2 race dan 1 sprint lagi? Nggak bisa. Norris sudah pasti juara. Itu Susah menurut sih gua ya. ya. Menurut Ya, Asli kayak sulit, gitu sulit tuh. sih. Bar gimana Bar? Pendapat lu? Itu sulit juga sih sama sih. Kecuali kalau Piastri bisanya jadi wingman sih pas di Abu Dhabi kayak misalnya poinnya deket nih Max sama Norris gitu. Piastri bisa nih kayak jadiin timin si Norris kayak kayak pas itu Abu Dhabi pas Verstappen itu kayak si apa sih namanya? Hamilton, Verstappen. Ceko. Ya, Ceko ke defense si Hamilton itu kan keren banget anjir. Itu Mungkin pun si kalau Piastri bisa Piastrinya mau. ya kalau mau. Kayaknya nggak Tapi akan mau sih, Bi. Soalnya dia deketan poinnya juga kan. nggak, kalaupun mau pasti dihujat sama netizen. Soalnya ini pasti kayak Iya, British Iya itu bias segala juga. macam ini. McLaren juga agak apa ya dilema lah kalau misalkan mau masukin terjunin Piastri ke wingman gitu. sih kayaknya nggak akan deh Kak. Kan Piastri kemarin udah nge-repost postingan yang dia dizolimi di timnya. Ya, itu ketahuan langsung dihapus lagi dia ya. itu Gak itu apa-apa. itu kepencet atau isi hati. Isi hati lah jelas namanya. Gak mungkin kepencet. Kan Oscar biasa ngomongnya kepencet, dia nggak tahu kepencet katanya. Nah, Oh. gak mungkin. Nah, next. Boleh John, lu pendapat lu. Kalau gue masih 50-50 ya, guys. Karena semua bisa terjadi gitu. Tadinya gue ya, oh ya udahlah ini udah jauh lah gitu, Lando udah finish ke 2 gitu kan. Udah jauh lah gitu. Gapnya juga harus dia DNF atau dia nggak dapat poin, tapi ternyata di race ini kan tidak dapat poinnya. Jadi kedepannya masih bisa. Ini si Max tinggal 2 kali lagi. Ya udah Max tinggal 2 kali lagi juara aja udah. Urusan Norris sama Piastri belakangan lah itu. Yang penting Max fokus dulu juara 2 kali. Nanti urusan Norris sama Piastri mungkin kita serahkan sama Russell dan Antonelli mungkin ya. Waduh. Ya. Oke. Itu sih kalau gue. Hey, Iya. ya apa ya? Kalau menurut gua nggak bisa, nggak tahu sih. Masih susah ya. Soalnya di 2 race ke depan balap ini tracknya Norris. Anggapannya tracknya McLaren bukan tracknya Norris. Tracknya McLaren. Soalnya di 2 tahun terakhir di tahun 2023 pun Oscar sama Norris kuat di sini dan di 2024 juga sama, mereka berdua sama-sama kuat. Di 2025 harusnya nggak beda jauh ya, soalnya kan mobilnya juga udah upgrade itu. Dan yang mana Verstappen, ya kita masih belum tahu lah kayak gimana bakal ngelawannya. Jadi mungkin akan sulit ya. Cuman kalau misalkan ada penalti 10 detik, 5 detik, itu mungkin penalti-penalti yang minor kayak gitu bakalan merubah skema poin ini gitu. Misalkan dari Oscarnya ketiga atau Norrisnya ketiga, misalkan tiba-tiba kena penalti 5 detik gitu, tiba-tiba ke 5 atau ke 4, itu kan poinnya nguranginnya jauh gitu. Kalau nggak, nah kalaupun Norris pertama gitu kena penalti, itu kan poinnya wah lumayan kesel aja. Jadi ya belum ada yang bisa belum bisa memprediksi apa yang bakal terjadi. Bisa jadi juga kan Verstappen kan yang penalti kan. Jadi kan Bisa juga sih. kita harus melihat kemungkinan itu gitu. Bisa jadi Verstappen yang kena DSQ nanti di depan ke depannya atau kena penalti atau tidak mendapatkan poin kan. Ya kita harus melihat itu juga kan sebenarnya. Segala kemungkinan lah, Ya segala bentuk segala kemungkinan. kemungkinan. Tapi menurut gua Ferrari sih yang menang.
Menanggung. Itu gue udah kesel sama Fred Fraser. Dia ngomong sehabis balapan ini, enggak, kita kok masih bisa menang kok, katanya. Tunggu aja, katanya. Enggak, ini nggak bisa menang, Fred. Udah, lu nggak usah keluar-keluar kayak gitu juga. Kita udah pada tahu nggak akan ada yang bisa menang gitu Ferrari itu. Dia mah lip service mulu kan si Fred Vasseur mah, nggak Iya, bisa berani bilang kenyataan gitu. iya, ya. Kayaknya tuh emang malu sama brandingnya deh. Jadi Iya, ya. gimana ya? Orang yang meninggikan ego pasti nggak akan berhasil. Nah, Ferrari ini contohnya. Selalu mengutamakan ego, jadi Iya. kemungkinan suksesnya dikit deh. Iya, ya. Gue juga nggak ngelihat apa ya, tahun depan pun mungkin Hamilton bahkan ngomong katanya, ini buruk ya, nah di balapan ini enggak, musim depan juga buruk katanya. Kalau nggak salah ngomong kayak gitu ya, koreksi kalau misalnya salah ya, tapi kalau salah ngomong kayak gitu. Makin itu tuh. Internal Ferrari makin kebakaran tuh. Kalau memang bener. Udah Memang lah, nggak usah parah. ngomongin Ferrari lagi, udah. Udah. Balapan selanjutnya kita prediksi siapa dulu sok. Dari Hasbi dulu, kita udah biasa bentar. dari John. Gua Gimana? ada apa-apa. ini. Gimana, Satu Bang? lagi nih. Kan dari diskualifikasi ya double McLaren ini ya, gue jadi ada teori berandai-andai nih, konspirasi gitu. Bisa jadi kayak kedepannya bisa jadi scripted biar si Max Verstappen sama Norris poinnya deketan, biar di Abu Dhabi ntar bisa menjual gitu, nontonnya penontonnya banyak gitu, FIA ntar bercuan gede. Mungkin. Kayak yang Bisa sama aja. Hamilton ya, kayak waktu sama Hamilton ya kayak gitu ya. Beda, bukan Ya. beda malahan, sama anjir. Ya, begitu Hamilton Gue ada sama. kepikiran ke situ sih, kayak biar kan FIA ya kayak nggak apa lah, nggak penting cuan itu lah ya kan, mereka nggak kepentingan driver atau apa kan ya, driver atau tim apa. Betul. Gue Masuk akal. ada teori kayak gitu sih kayak. Kayaknya. Tapi kalau itu Siapa? sendiri seru sih. Aspirasinya cukup masuk akal sih. buat apa engagementnya? Ya kan, apalagi sekarang kan yang megang Liberty Media gitu ya. Itu orang Amerika yang megang, dan kita tahu orang Amerika buat pemasaran dia paling hebat kan dalam membuat sesuatu gimmick-gimmick gitu. Mungkin gitu ya. Iya. Dari plus dari konspirasi itu. Iya. Tapi ya boleh lah, nggak mau sebagai penikmat ya oke-oke Iya. aja kalau emang sampai race Penikmat tuh akhir. sebenarnya seru penonton. sih jadi ya. Ya, jadi seru, bener, jadi seru bro. Dan juga nih market Apalagi jadi Iya, market Naik. handphone-nya jadi tambah naik terus tuh. gitu Tapi- paling. Buat pendukung Norris kayaknya enggak seru deh aja. Loh kok gini katanya. Mau Norris mau Max emang gak seru bagi mereka berdua. Kalau bagi Max seru dong. Soalnya kena diskualifikasi lawannya. Justru Iya. jadi makin ada harapan harapan anjir. Harap. Harapan. Cuma sekarang fans-fans F1 jadi kayak tifosi semua anjing, berharap semua anjing. Udah mulai Sekarang bener fansnya Verstappen banyak pisan lagi aja. Ya, entah kenapa itu masih Asli, sekarang. anjir. Udah ada lagi? Boleh Gimana? lah. Oke, Prediksi. kita masuk lagi ya ke prediksi Qatar. Dari Hasbi dulu deh. Kita udah biasa sering dari John, dari Hasbi dulu sekarang. Udah lah, gua masih tetap kekeh gitu sama prediksi sebelumnya. Gua pengen Hamilton bisa podium, udah Hamilton ke 1. Oh, Kedua mungkin Verstappen. Ketiga siapa ya? Ketiga Siapa ya? boleh lah Berman. Anjir. oke. Oke. Andai kan Qatar hujan ya, tapi kayaknya nggak akan hujan juga di Qatar. Gak akan lah. Oke. Boleh ke John mungkin atau Akbar? Akbar dulu deh. Akbar dulu deh kayaknya. Gua nge-like. Oke, kalau dari gue sih ngelihatnya kayaknya yang pertama Max sih, kayak lagi dapet anginnya nih si Max nih. Terus yang kedua kayak Ferrari deh, gue pengen Ferrari. Leclerc dah. Yang ketiga siapa ya? Kalau yang ketiga Piastri lah. Gue pengen Piastri. Ketiga. Kalau dari gue di situ. John. Silakan John. Oke. Kalau dari gue pertama pasti harusnya Verstappen ya pertama nih. Nah kedua nih gue cenderung ke Antonelli karena dia performanya tuh lagi bagus nih sekarang nih, lagi dapet nih dia. Kedua ya Antonelli nih. Ketiga mungkin ya kalau nggak Russell ya pasti Leclerc lah. Leclerc lah ketiga lah. Kenapa pada Ferrari semua Gitu sih? kalau gue. Kasian. Kak, Masa ini Enggak. kita tuh
kita tuh mau ngejing Kak, jadi Ya. memberi This time Ferrari nggak. optimisme. Enggak gini Sedikit masalahnya. harapan maksudnya. Masalahnya balapan Qatar itu balapan yang paling panas. Setelah Las Vegas tuh, kan Las Vegas paling dingin, ini balapan yang paling panas di Qatar tuh biasanya. Bahkan sampai siapa ya, Logan Sargent waktu itu hampir demam, mau muntah tuh. Waktu itu tuh. Kan dia nggak finish waktu 2023 tuh. Jadi menurut gua, gara-gara Ferrari ini kebanyakan liko dan remnya mungkin ampas, Ferrari nggak akan podium. Gua ke-8 ke-5 juga ada syukur lah itu. Sebenarnya ya. Menurut gua kalau misalkan dari objektivitasnya, kalau misalkan lihat tracknya. Dan Mercedes, ya mungkin Mercedes sekarang udah mulai membaik di kondisi track yang hangat, cuman Mercedes itu dari dulu apa sih kelemahannya di track yang panas-panas kayak gini. Jadi mungkin objektivitas dari gua, McLaren yang pertama kedua, Norris ya Piastri, tapi Piastri kayaknya agak menurun, jadi mungkin keduanya Verstappen, ketiganya siapa ya kalau misalkan bukan Ferrari sama Mercedes ya? Alonso deh, Wah, Alonso deh, satu sesepuh nih. Alonso Menarik. bisa kayaknya. Boleh. Masuk akal Alonso sih. Oke, mungkin habis bar. Oke, segitu dulu untuk pembahasan kali ini ya. Kalau ada yang diskusikan, kita diskusi di kolom komentar. Kami pamit dulu diri, yuk. Ada maaf juga kalau ada kata-kata ya guys ya.